Lanjut yang lain. Selamat malam, selamat malam. Ya, malam. Iya, saya kasih masukan dulu ya. Mumpung di sini ada beberapa teman-teman Muslim ya. Jadi memang dulu kira-kira tahun 2006 lah, 2006 saya melihat Al-Qur'an elektronik ya, yang bahasa Indonesia lah, yang bahasa Indonesia. Jadi saya lihat itu Roh Kudus ya, Roh Kudus ditulis di situ aslinya, tetapi dibuat dalam kurung Jibril, seperti itu. Itu ternyata itu apa? Dalam kurung kan kata-katanya penafsir itu. Dan ada beberapa lagi yang tidak ada yang tidak ada dalilnya ajaran Islam ini. Ya, di mana kita mohon maaf sajalah, kita tidak bisa menutupi lagi sekarang ini zaman internet, mulai zaman Covid kan kita dipaksa main internet ini. Pekerjaan kita internet terus yang malam waktu Covid. Jadi mau tak mau terbongkar semua. Jadi mungkin turun temurun ustadz-ustadz dan pengajar-pengajar masih bisa mengajarkan turun temurun tanpa umatnya, tidak pernah menyelidiki dari kitabnya aslinya karena tidak diterjemahkan. Seperti itu kan. Kita supaya menyadari dulu keadaan ini. Dan saya pun ingat contohnya dulu, yang beberapa yang tidak ada dalilnya. Contohnya yang dipersembahkan itu Ismail ya, di Alkitab Ishak. Dan yang paling pokok yaitu sunat. Ternyata tidak ada dalilnya perintah sunat di dalam Alkitab. Baru kemarin saya tanya itu, termasuk yang turun tadi Al-Hili ada di dalamnya. Yang saya tanyakan salah satu di salah satu komal, Al-Hili yang turun tadi itu ikut di dalam dan dia menjawab dengan jujur, tidak ada katanya ya sunatnya. Dan ada banyak lagi yang tidak sesuai dengan kitabnya. Seperti itu. Jadi kemarin sudah di komal yang saya ikuti itu, saya sudah mengatakan, mengingatkanlah kata-katanya Pak Buya Sakur ya. Misinya Nabi Muhammad itu bukanlah membuat agama baru, akan tetapi membawakan salah satu sekte dari Nasrani ya. Ini dari sini. Jadi akhirnya saya menaruh curiga lah dengan hadis-hadis ini tuh kan, hadis-hadis ini kan menjelekkan Muhammad semua tuh. Kebanyakan lah. Dan membelokkan ajaran itu supaya berbedalah dengan Nasrani, berbeda dengan Kristen, berbeda dengan Yahudi. Seperti itu. Pokoknya agama baru. Oleh penerusnya. Ya karena kalau nggak salah ini hadis atau Al-Quran ditulis ini setelah Muhammad meninggal. Muhammad nggak tahu lagi. Ya gitu. Jadi misinya Muhammad itu dilihat oleh Pak Buya Sakur ini. Pak Buya Sakur dari istrinya tidak pernah dimualafkan. Mertuanya pun tetap Nasrani. Pamannya pun Warokah bin Naufal itu ya pendeta. Jadi misinya itu, jadi betul-betul itu Muhammad itu tadinya misinya itu menjadi rasul, misionaris untuk daerah Arab gitu. Yang pertama yang mau dimenangkan itu adalah ya umat-umat ya jamaah jahiliyah yang mengelilingi menyembah berhala di Ka'bah itu. Ya seperti itu. Jadi kita harus supaya mengoreksi diri lah. Kembalilah ke ajaran itu. Ajaran Al-Quran yang asli. Apa dikatakan di situ itulah. Jadi mohon maaf sajalah kepada kalau ada yang tersinggung di sini. Saya hanya mendengar. Saya tidak belajar Al-Quran. Tapi saya mendengar dari TikTok, mulai dari YouTube, mulai 2007. Dari Facebook pun sudah saya dengarkan ini. Bahwa penerjemahan di Indonesia itu banyak yang tidak jujur sesuai aslinya. Sekarang terbongkar.
tidak bisa ditutupi lagi. Memang nggak ada yang jujur, Pak. Yang tadi saya tegaskan, yang tidak ada dipaksa diada-adakan. Iya, Yang ada justru dihilangkan atau diganti. yang Iya, tapi iya, poin inti esensinya sebenarnya di kitab ajaran itu masih ada kebenaran. Jadi tergantung dari umatnya yang cerdas ini mau nggak dia itu. menyelidikin dan menelusurin kan? Poinnya kan itu. Iya, mau di cross check enggak dengan kitabnya? Ajaran Iya, itu. jadi iya artinya Saya kira di ajaran itu saya di lihat kitabnya dalam masih dalam ada ibadah, kebenaran. dalam ceramah nggak pernah bawa Quran mereka. Iya, tapi inti poinnya artinya di kitab dan ajaran yang tertulis itu masih ada tersisa kebenaran. Jadi tergantung dari kecerdasan umat yang mengimanin gimana dia mau menyelusurin dan menyelidikin. Ya, mau Iya. nggak Jadi gitu, iya, mau nggak? jadi kalau dia mau berarti dia akan menemukan kebenaran mana yang benar, mana yang hasil pemikiran manusia Betul. yang menambah-nambahkan sehingga kita ya keliru, tersesat. Iya. Poinnya kan itu. Iya, jadi kita apalah saya mendengarkan ya kalau dari Kristen memang ya belum tentu jujur, tapi tidak ada yang bisa menyangkal edis lah. Tapi yang dari Muslim itu ada lebih dari satu lah, dari satu Komal ini di TikTok ini. Yang satu Iya, The Truth, betul. The Truth. Betul, Saya betul. melihat Betul, itu belum ada yang bisa menyangkal dia. Ajarannya itu benar. Semua dikoreksi oleh Betul. dia. Ternyata tidak ada yang menyimpang dari Kristen. Termasuk penyaliban Yesus, termasuk Roh Kudus, termasuk yang lain-lain. Seperti itu. Warakah bin Naufal gitu. Iya, termasuk semua lah. Jadi kalau Ya, mereka yang membedakan gini Bang, kalau di Kristen ya tokoh-tokoh yang diperkenalkan walaupun dia melakukan hal kejahatan ada benang merah yang bisa ditarik dari pengajaran itu, artinya bahwa kita sudah diberikan contoh hal yang nggak benar supaya kita tidak melakukan seperti tokoh itu. Seperti itu. Makanya kenapa misalnya saya ambil contoh aja. Bahwa kenapa Tuhan melarang orang Kristen itu untuk mempunyai istri lebih dari satu. Nah, di situ ada tokoh ya, orang-orang pilihan Tuhan yang ditunjuk seperti Nabi Daud, istrinya banyak, Salomo juga banyak. Nah, kenapa perkawinan itu lebih dari satu itu dibenci, apalagi perceraian di mata Tuhan? Karena kita dipertontonkan dalam cerita itu, ujungnya, finalnya, bahwa yang menjadi permasalahan ke depannya bagi keluarga itu adalah karena istri-istrinya yang membuat mereka jadi jatuh dalam dosa. Nah, itu benang merah itu pengajaran yang kita tarik. Ada didikan di situ. iya. Jadi poin itu. Jadi kita fokus dulu ke ajaran Muslim ini ya. Jadi saya juga ingat kata-katanya Buya Sakur. Nabi Muhammad itu selama waktu istri pertamanya masih hidup, yang Kristen itu, yang Nasrani lah, bukan Kristen. Yang Nasrani itu dia masih monogami. Itu. Nasrani itu apa pengertiannya, Bang? Nasrani itu sebenarnya agama Yahudi yang sudah mengarah ke Kristen, tapi belum pas ke Kristenannya gitu. Sudah mengarah, sudah ada unsur positifnya. Berarti Tuhannya Yesus juga ya, Tuhannya Yesus juga ya. Iya, jadi Enggak. Enggak. ya masih sama dengan Yahudi, tetapi sudah mengarah. Ada Yahudi saja juga ada yang tidak ortodok kok, yang sudah mengarah, sudah membuka hati lah, seperti itu agama Yahudi. Jadi Nasrani ini lebih tinggi lagi, lebih mengarah ke Kristen lagi, seperti itu. Agama Yahudi Nasrani kan dari Nazaret kan itu, dari Nazaret itu. Ya seperti itu. Saya kurang paham juga sejarahnya, belum baca. Oh, cuma gini saya jelaskan Nasrani, Bang. Saya jelaskan Nasrani. Nasrani ini sekte bidat. Itu cuma